Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Dewi, guru kelas 3 SDN 2 Tawangsari, akan melaksanakan rencana aksi perubahan pada 3 tahun ke depan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran literasi numerasi, pembelajaran inovatif dan variatif dengan metode Picture and Picture, serta program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Latar belakang rencana aksi perubahan ini yaitu dalam kegiatan ini saya sebagai peserta orientasi yang mengajar di kelas 3 menemukan beberapa masalah dalam pembelajaran. Oleh karenanya, saya ingin melakukan 3 program perubahan untuk meningkatkan motivasi belajar antara lain program literasi numerasi, program pembelajaran inovatif dan variatif melalui metode Picture and Picture, serta akan melakukan gerakan literasi sekolah. Dengan harapan, siswa dapat berpikir secara rasional, sistematis, kritis, logis, serta memotivasi siswa agar gemar membaca. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Tujuan khusus dalam pembuatan laporan rencana aksi perubahan ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah, terutama dalam pembelajaran literasi numerasi, pembelajaran inovatif dan variatif melalui media Picture and Picture, serta dapat meningkatkan minat baca peserta didik melalui gerakan literasi sekolah. Waktu dan tempat rencana aksi ini adalah rencana aksi perubahan ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon dengan melakukan 3 program antara lain. Yang pertama, program kegiatan literasi numerasi yang akan saya lakukan pada tahun 2024. Yang kedua, program pembelajaran inovatif dan variatif melalui metode Picture and Picture yang akan saya laksanakan pada tahun 2025. Yang ketiga, program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah yang akan saya laksanakan pada tahun 2026. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019, visi misi Kabupaten Cirebon yaitu visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon adalah yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Selanjutnya yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung tercapainya stabilitas nasional. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja antara lain A. Penetapan kebutuhan P3K, B. Pengadaan P3K, C. Penilaian kinerja. Penilaian kerja
Antara lain, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja pegawai. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, dan lain-lain. P3K yang dinilai oleh pemerintah. Selanjutnya D. Penggajian dan tunjangan. E. Pengembangan kompetensi. F. Pemberian penghargaan. G. Disiplin P3K. H. Pemutusan hubungan kerja. I. Perlindungan P3K. Selanjutnya, nilai dan etika OPD. Renstra SD Negeri 2 Tawangsari. Visi SDN 2 Tawangsari adalah terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi serta berbudi pekerti luhur. Visi misi SDN 2 Tawangsari yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah sesuai fungsi dan jabatan. 2. Mengoptimalkan layanan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik. 3. Menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik yang dilandasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 4. Menanamkan nilai-nilai keagamaan. 5. Membangun citra sekolah sebagai mitra yang dipercaya di masyarakat. 6. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui program pengembangan diri. Selanjutnya, rencana hasil kerja P3K atau matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Rencana hasil kerja yang akan saya lakukan dalam 3 tahun ke depan yaitu nomor 1, kegiatan pertama, melakukan pembelajaran literasi numerasi. Tujuan kegiatan ini adalah siswa dapat berpikir rasional, sistematis, dan kritis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Indikator pencapaian rencana hasil kerja ini saya ulangi, kegiatan rencana aksi perubahan yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan pembelajaran literasi numerasi dengan tujuan kinerja agar siswa dapat berpikir rasional, sistematis, dan kritis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Indikator pencapaian rencana aksi ini yaitu meningkatkan kecakapan anak menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Waktu rencana aksi perubahan ini akan saya lakukan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Kegiatan yang kedua adalah saya ingin melakukan pembelajaran inovatif dan variatif dengan metode picture and picture. Dengan tujuan kinerja ini yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir logis dan sistematis. Indikator pencapaian kegiatan ini adalah dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan variatif pada peserta didik. Kegiatan ini akan saya lakukan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Kegiatan yang ketiga yaitu saya ingin melakukan program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Dengan tujuan kinerja yaitu meningkatkan minat baca peserta didik. Indikator pencapaian kegiatan ini
yaitu mendeskripsikan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Kegiatan ini akan saya lakukan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2027. Alasan kenapa saya memilih 3 rencana aksi perubahan ini karena yang pertama, siswa belum menguasai simbol yang terkait dengan matematika dasar dalam memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks. Yang kedua, ingin menciptakan pembelajaran yang inovatif dan variatif agar peserta didik bisa berpikir secara logis dan mengeksplor kemampuannya dalam mengurutkan dan memasangkan sebuah gambar. Yang ketiga, kurangnya minat baca siswa juga salah satu alasan kenapa memilih program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah untuk diterapkan di kelas setiap hari. Saya juga menambahkan beberapa dokumentasi masalah kenapa saya memilih 3 program ini. Yang pertama itu ada beberapa gambar yang menerangkan bahwa kegiatan yang saya lakukan itu belum terlaksana di dalam kelas saya. Selanjutnya penutup. Kesimpulan saya, rencana aksi perubahan yang dilakukan oleh ASN P3K ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah, serta dapat memotivasi pegawai untuk terus belajar, mengembangkan potensinya agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Saran dari rencana aksi perubahan ini yaitu agar terlaksana visi misi dan meningkatnya proses belajar mengajar di sekolah, diharapkan adanya dukungan penuh serta saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah. Selain itu, diharapkan ada kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan jelas untuk kedepannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.